Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan satu kitab yang berjudul Hadis Keluarga. Jadi kitab ini kitab Melayu, tulisannya Arab tapi berbahasa Melayu, mudah dipahamin insyaallah, dan juga mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kitab ini berbicara seputar tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita lihat. Kita mulai dari cover kitab kita. Judul kitab Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuh ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Hadis keluarga. Jadi ini kitab berjudul Hadis Keluarga, terhimpun di dalamnya hadis-hadis yang dinukil dari kitab-kitab hadis yang muktamad. Jadi kitab ini terkumpul di dalam kitab ini hadis-hadis yang dinukil, yang dipindahkan, diambil dari kitab-kitab hadis yang muktamad, kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan para ulama, yang menjadi pegangan umat Islam, kitab-kitab yang digunakan umat Islam untuk mengkaji satu ilmu. Dinukil oleh hamba yang doif. Jadi kitab ini dipindahkan, dinukil, diambil oleh hamba yang doif. Maksudnya dinukil, hadis-hadis itu diambil, dipindahkan hingga menjadi satu kitab ini oleh hamba yang doif, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Al-Husaini. Beliau yang dikenal dengan Mufti Betawi, ulama dahulu. Adapun biografi beliau tidak kita bahas lagi karena beliau sudah terkenal, bisa di browsing siapa itu Habib Utsman. Banyak di situ yang menuliskan biografi siapa itu Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, bisa dicari itu ya, di browsing. Langsung kita kepada isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin ala ashabihi ajmain. Sebagaimana umumnya para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyebut hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu menyebutkan salawat. Di sini salawatnya wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, salawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat wa ala ashabihi ajmain. Itu muqaddimah kitab, didahului dengan basmalah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi, kepada keluarga dan juga para sahabat. Wa ba'du, dan setelah itu, kemudian daripada itu, kita teruskan wa ba'du. Kalimat wa ba'du artinya di sini kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu maksudnya setelah mengucapkan basmalah, setelah mengucapkan hamdalah, setelah bersolawat kepada Rasulullah dan pada keluarga dan kepada para sahabat, maka daripada itu maka risalah kitab ini ada tercantum di dalamnya beberapa hadis perihal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi risalah ini disebut risalah karena ini buku kecil sehingga disebut risalah. Tidak terlalu besar, kecil, beberapa lembar saja kitab ini. Yang dinukil dari kitab-kitab yang muktamad. Jadi di dalam risalah ini hadis-hadis perihal tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil, diambil daripada kitab-kitab yang muktamad, yang menjadi pegangan para ulama, yang menjadi pegangan umat Islam. Dan nama-nama kitab yang dinukil padanya, nanti nama-nama kitabnya akan disebut. Nama-nama kitab yang dinukil daripada hadis-hadis pada ini risalah akan disebutkan di pasal yang pertama. Jadi nanti ada pasal pertama. Di situ cuma menyebutkan kitab-kitab apa saja pengambilan risalah ini
dari kitab apa saja, nanti disebutin di pasal pertama, kitab-kitabnya disebutin di situ. Dan risalah ini terdiri atas 11 pasal. Risalah ini terdiri atas 11 pasal. Kita lihat ada nomor 3, maksudnya halaman 3 gitu. Halaman 3 pasal pertama. Jadi pasal pertama ada di halaman 3. Halaman 3 pasal pertama, sebutan nama-nama kitab ulama yang muktamad perihal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitabnya apa saja yang menyebutkan tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab para ulama, nanti akan disebutkan nama-nama kitab tersebut. Halaman 4 pasal kedua menyatakan wajib mahabbah, cinta. Mahabbah itu artinya cinta kepada keluarga. Jadi di pasal yang kedua membahas tentang kewajiban cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan artinya mahabbah, dan di pasal yang kedua akan dibahas apa itu artinya mahabbah. Halaman 5 pasal ketiga menyatakan dalil Quran atas wajibnya mahabbah. Pasal yang ketiga halaman 5 menyebutkan bahwa mahabbah itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Halaman 6 pasal keempat menyatakan siapa itu yang dikata keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi halaman 6 berbicara tentang menyatakan siapa itu yang dikata keluarga Nabi itu siapa? Siapa itu keluarga Nabi? Ini biar kita paham nanti, sebagai sebagian kita ada yang tidak meyakini bahwa habaib itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sini disebutin siapa yang dikata keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal keempat halaman 6 menyatakan siapa itu yang dikata keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 7 pasal kelima menyatakan hadis-hadis yang khusus tertuju kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, bahwa keduanya itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal yang kelima halaman 7 menyatakan hadis-hadis khusus yang menyebutkan bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 9 nanti akan disebutkan pasal ke-6 menyatakan beberapa hadis yang maksudnya pesanan bagi umatnya terhadap keluarganya. Halaman 9 pasal ke-6 menyatakan beberapa hadis yang maksudnya hadis yang di situ disebutin pesan-pesan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Bagaimana pesan Nabi terhadap keluarganya Nabi? Wasiat Nabi terhadap keluarganya Nabi apa? Nanti akan disebutin di pasal ke-6 halaman 9. Halaman 12 pasal ke-7 hadis-hadis yang menyatakan apa yang akan didapatkan dari mahabbah itu. Ketika kita sudah menjalankan mahabbah, kita cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita dapat nanti akan disebut di halaman 12 pasal ke-7. Halaman 13 pasal ke-8 menyatakan bahwa ulama-ulama besar mereka itu mahabbah dan menaruh kehormatan kepada keluarga. Halaman 13 akan disebutin pasal ke-8, di situ disebut para ulama besar, siapa saja ulama besar yang mereka mahabbah, cinta, mereka hormat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 pasal ke-9 hadis yang menyatakan meraghibkan, menggemarkan, memotivasi atas membaca sholawat kepada keluarga dalam membaca sholawat kepada Nabi. Jadi halaman 15 pasal ke-9 hadis yang menyatakan meraghibkan, menggemarkan, memotivasi atas membaca sholawat kepada keluarga. Jadi sholawat jangan hanya kepada Nabi saja. Ada anjuran kita untuk sholawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut wa ala ali gitu. Nanti pasal yang 9 di situ disebut
motivasi anjuran supaya kita kalau bersolawat juga menyebutkan solawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman ke-16 pasal ke-10 hadis yang menyatakan halnya orang yang mahabbah kepada keluarga itu dan orang yang membenci atau menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 16 pasal ke-10 disebut di situ nanti bagaimana keadaan orang yang mahabbah cinta kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana orang yang membenci kepada keluarga Rasulullah bahkan menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ancamannya nanti akan disebutkan di pasal ke-10 halaman 16. Halaman 17 pasal ke-9 hadis yang menyatakan hal orang yang menyakitkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 17 pasal ke-11 hadis yang menyatakan hal orang yang menyakitkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh hal keadaan kondisi orang yang menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pasal pertama, pasal kedua dan seterusnya hingga hatam ini kitab. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.